Dia salah mengira diammu sebagai kepatuhan, tak pernah membayangkan bahwa itu adalah persiapan yang tenang untuk kepergianmu. Keheningan itu adalah persiapanmu, untuk ketiadaan, untuk menghilang, untuk pemutusan total ikatan emosional. Kini, dia tenggelam dalam kehampaan yang sama yang pernah dia sajikan padamu di atas piring-piring dingin, senyum palsunya menjadi kenangan yang menghantui. Kepada setiap jiwa yang menonton ini dan mengenali rasa sakit itu, jangan pernah lagi. Ini bukan hanya video, ini adalah cermin yang memantulkan pengalamanmu, sebuah pesan penting, sebuah panggilan bangun yang tegas. Ini untuk mereka yang dibuat merasa seperti pilihan padahal memberikan segalanya. Jika kamu pernah merasa digantikan, diabaikan, atau dibuang, inilah perhitunganmu. Dukung saluran ini bukan hanya untukku, tetapi untuk memastikan kebenaran ini menjangkau mereka yang sangat membutuhkannya. Ketika kamu mendukung gerakan ini, kamu menyelamatkan seseorang dari penderitaan dalam diam karena merasa tidak terlihat dan tidak dihargai. Nomor 1. Dia menganggap remeh kesetiaan, kehadiran, dan kejujuranmu. Terperangkap dalam perhitungannya, dia mengukur usahamu dibandingkan dengan pilihan-pilihan sementara. Kasih sayangnya bukan untukmu, tetapi untuk kendali yang diberikan oleh pengabdianmu. Setiap pesan yang kamu mulai, setiap malam yang kamu habiskan menunggu jawabannya, setiap kali kamu mengabaikan ketidakpeduliannya demi kedamaian, ini adalah persembahan yang memicu ilusi kekuasaannya, kekuasaan yang dengan mudah dia gunakan. Tampaknya, hubungan modern telah menumbuhkan hak istimewa, bukan cinta, bukan kesetiaan. Dia bertindak berdasarkan keyakinan bahwa keberadaannya sebagai wanita secara inheren menjamin waktu, energi, dan komitmenmu yang tak tergoyahkan, bahwa investasi emosionalmu adalah hak lahirnya, bukan pertukaran timbal balik. Dan kamu membiarkannya, berperan sebagai pria terhormat di dunia yang mengambil keuntungan dari patah hati. Kamu menawarkan eksklusivitas sementara dia menyebarkan perhatiannya. Kamu membuat rencana sementara dia membuat alasan. Kamu membayangkan masa depan sementara dia tetap terikat pada masa kini. Foto-foto provokatif diunggah, hubungan lama dihidupkan kembali, dan kamu, dibutakan oleh cinta yang kamu yakini nyata, merasionalisasinya sebagai sekadar rasa tidak aman. Itu bukan rasa tidak aman, itu adalah ketidakpedulian. Kamu membungkam instingmu karena cinta sejati, di dunia yang penuh ilusi, sering kali membutakan. Kamu mendanai aspirasinya sementara aspirasimu sendiri diabaikan. Kamu memperjuangkan kasih sayangnya sementara dia menikmati perhatian dari orang lain. Kesetiaanmu sangat kontras dengan godaannya dengan gagasan penggantian. Dan kamu tetap tinggal, bukan karena kelemahan, tetapi karena keyakinan mendalam bahwa nilaimu pada akhirnya akan diakui. Kamu salah. Dia melihatnya, dia hanya tidak peduli. Narasi yang diberikan kepada wanita modern seringkali menyarankan bahwa mereka pantas mendapatkan yang lebih baik, bahkan ketika tidak menawarkan apapun sebagai imbalan. Dia percaya dunia berutang padanya seorang pria yang bersedia mengorbankan segalanya tanpa dia perlu benar-benar berinvestasi padanya. Jadi, dia mengujimu, dengan diam, dengan dingin, dengan penarikan emosional, mencari titik puncaknya. Kamu tidak hancur di luar, tetapi di dalam, kamu membungkuk, memutar, dan akhirnya patah. Namun, kamu tetap tinggal, memutarbalikkan kejantananmu agar sesuai dengan harapannya, mengorbankan bagian dirimu demi perhatian yang sementara. Tetapi perhatian adalah pengganti yang buruk untuk cinta, dan cinta tanpa rasa hormat adalah bentuk pelecehan yang lambat dan menyakitkan. Kamu menawarkan konsistensi yang jarang ditemukan pada pria saat ini, konsistensi yang dia salah artikan sebagai keputusasaan. Setiap tindakan pengampunan mengikis rasa hormatnya, setiap kali kamu memprioritaskan kebahagiaannya di atas kedamaianmu sendiri, kebenciannya tumbuh. Wanita tidak menghargai pria yang bisa mereka dominasi, mereka menghargai mereka yang memiliki kekuatan untuk pergi. Dan dia tahu kamu tidak akan melakukannya, jadi dia mendorong lebih keras, tanpa henti, sampai jiwamu hancur, sampai bayanganmu mengungkapkan orang asing, seorang pria yang lelah bukan hanya padanya, tetapi pada ketidakpedulian yang telah dia biarkan merajalela. Itulah kebangkitanmu, kesadaran bahwa cinta seharusnya tidak menuntut pengorbanan martabatmu. Penemuan kembali bahwa kedamaian memiliki daya tarik yang jauh lebih besar daripada gema kosong dari perhatian yang diminta-minta. Penarikan dirimu tenang, penghentian pesan yang dimulai, penjelasan, permohonan. Keheningan itu beresonansi lebih dalam daripada argumen apapun, karena dia tidak pernah benar-benar takut kehilanganmu sampai saat itu,
sampai dia memahami bahwa pria yang selalu tinggal tidak lagi membutuhkan kehadirannya untuk memvalidasi nilainya. Sekarang, dia menggulir pesan-pesan lama, anggota tubuh hantu yang merindukan cinta yang dengan ceroboh dia buang. Dia memutar ulang kenangan-kenangan berharga, momen-momen yang dulu diremehkan, kini diratapi. Tetapi kamu telah pergi, secara fisik, emosional, mental, spiritual. Kamu telah naik, merebut kembali waktumu, energimu, esensi kejantananmu. Kamu telah menyadari bahwa seorang wanita yang tidak membalas kesetiaan dengan usaha bukanlah hadiah untuk dimenangkan, tetapi gangguan untuk disingkirkan. Sekarang, keheningan adalah miliknya untuk dihuni, ketidakpastian adalah miliknya untuk dihadapi, pertanyaan tentang nilainya sendiri adalah miliknya untuk direnungkan. Karena keheningan berbicara banyak ketika itu pantas. Tahan keinginan untuk memeriksanya, untuk bertanya-tanya apakah dia merindukanmu. Dia merindukanmu, tetapi itu bukan lagi urusanmu. Penyembuhanmu tidak bergantung pada penutupannya, pertumbuhanmu bukanlah alur penebusannya. Dia memilikimu, dia memanipulasimu, dia kehilanganmu. Dan tidak, bukan tanggung jawabmu untuk mendidiknya, kehidupan itu sendiri akan memberikan pelajaran itu. Penyesalan akan menjadi malam-malam tanpa tidur yang memutar ulang bagaimana dia mengubah seorang raja menjadi sekadar pilihan. Adapun kamu, bangkitlah, bangun kembali, tetapkan batasan, rebut kembali harga dirimu, pelajari bahwa kehadiranmu adalah hadiah, bukan jaminan. Percayai instingmu, kenali bendera merah dan tolak untuk menutupinya dengan keputusasaan. Pergi ke gym, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk disiplin yang ditanamkannya. Putuskan hubungan dengan koneksi sementara, bukan karena kekurangan, tetapi karena kepatuhan baru pada standarmu. Kejar tujuanmu, bukan sebagai gangguan, tetapi sebagai cara untuk menegaskan dominasi atas hidupmu sendiri. Tingkatkan dirimu dengan tekad yang begitu kuat sehingga dirimu yang dulu menjadi tidak dapat dikenali. Dan ketika wanita berikutnya memasuki hidupmu, dan dia akan, kamu tidak lagi menerima remah-remah, setelah merasakan kekayaan keheningan dan harga diri. Kamu tidak akan mengemis cinta, memahami bahwa cinta sejati tidak diperoleh melalui penderitaan tetapi tercermin melalui timbal balik. Biarkan dia merasakan beban kehadiranmu, untuk memahami bahwa pria baik memilih, mereka tidak mengejar, dan kamu telah memilih dirimu sendiri. Kamu telah memilih kedamaian, kamu telah memilih warisan daripada nafsu yang fana, tujuan daripada rasa sakit yang abadi. Kamu bukan lagi jaring pengamannya, kamu adalah fondasimu sendiri. Dan jika dia pernah kembali, mencari apa yang pernah dia miliki, ingatkan dirimu bahwa kepergiannya bukanlah cerminan dari kekuranganmu, tetapi bukti ketidakmampuannya untuk mengenali nilai ketika itu ada tepat di depannya. Begitu nilai pergi, ia jarang kembali, bukan untuk nostalgia, bukan untuk permintaan maaf, bukan untuk janji perubahan yang kosong. Kamu selesai menjadi pilihan, kamu telah menjadi badai yang tidak pernah dia duga, dan sekarang, dia merasakan semuanya. Nomor 2. Sementara kamu dengan tekun menginvestasikan energi, waktu, dan kesetiaanmu yang tak tergoyahkan untuk membangun fondasi yang stabil, dia secara halus menguji batasan seberapa banyak dia bisa lolos tanpa kamu marah, dan kamu tidak marah, kamu beradaptasi, kamu menyesuaikan diri, kamu mengkompromikan bagian dirimu yang tidak pernah pantas dia sentuh. Kamu mencoba meyakinkan dirimu sendiri bahwa dengan memberi lebih banyak, berusaha lebih keras, menjadi lebih lembut, mungkin dia akan menghargaimu. Mungkin dia akan berhenti menghibur perhatian pria lain secara daring, berhenti mengunggah foto yang dirancang untuk menarik validasi eksternal alih-alih memelihara kesetiaan yang ada di depannya. Namun, setiap kali kamu memberi lebih banyak, dia memberi lebih sedikit. Setiap usahamu disambut dengan ketidakpedulian, kehadiranmu yang konsisten dijawab dengan jarak emosional. Kamu hadir untuknya, tetapi dia tidak pernah benar-benar ada untukmu. Dia memberimu kasih sayang dangkal tanpa kedalaman, cinta yang penuh syarat dan ketentuan yang kamu setujui tanpa berpikir panjang, berharap huruf kecilnya menyimpan janji selamanya. Kamu mencoba segalanya, mulai dari merencanakan kencan kejutan hingga percakapan mendalam larut malam. Kamu memaafkan ketidakdewasaan emosionalnya, berpegang pada harapan pertumbuhan akhirnya. Kamu membuat alasan untuk teman-temanmu, membela ketidakhadirannya di depan keluargamu, memperjuangkan sesuatu yang bahkan tidak dia hadiri. Dan bagian terburuknya, kamu menyalahkan diri sendiri, berpikir mungkin kamu tidak cukup menarik, mungkin uangmu tidak cukup, mungkin kamu tidak cukup, alfa.
Tetapi kenyataan pahitnya adalah dia tidak pernah benar-benar siap mencintaimu, karena cinta membutuhkan tanggung jawab, menuntut konsistensi. Namun, dunia kencan modern saat ini memberi wanita ilusi akan pilihan yang lebih baik tanpa akhir, hanya satu pesan langsung saja. Akibatnya, dia memperlakukan komitmenmu sebagai rencana cadangan belaka. Kamu adalah penyangga emosionalnya, terapisnya, penyedianya, pelindungnya, sampai kamu berani meminta sesuatu sebagai imbalan, rasa hormat, usaha, akuntabilitas. Tiba-tiba, kamu mengontrol, beracun, terlalu berlebihan. Dia memutarbalikkan narasi setiap saat, melabeli kekhawatiranmu sebagai rasa tidak aman, bahkan ketika tindakannya mengirimkan gelombang kegelisahan melalui setiap serat tubuhmu. Itu bukan paranoia, itu adalah intuisi, sinyal yang dengan nyaman dia abaikan. Dia memangsa empatimu, mempersenjatai kesetiaanmu, tahu bahwa kamu akan memberinya satu kesempatan lagi, yang selalu dia sia-siakan. Kamu menjadi konstanta baginya, peran yang dia benci karena, dalam persepsinya, apapun yang tidak mengejar, menggerahkan, atau membuatnya merasa menang, pada dasarnya membosankan. Dia salah mengira kedamaian sebagai kebosanan, gagal menyadari bahwa dia menyabotase hubungan yang sangat didambakan oleh sebagian besar wanita. Dia menafsirkan pemaafanmu sebagai kelemahan, sementara di dalam, kamu hancur. Tawamu menjadi teredam, keraguan menyusup ke dalam ucapanmu, kamu dengan cermat memantau nadamu, takut kebenaranmu akan memicu penutupan emosional lainnya. Kamu berhenti menjadi dirimu yang sebenarnya, semua dalam upaya putus asa untuk membuatnya tetap dekat. Dan itulah kerugianmu yang sebenarnya, karena saat seorang pria mulai menyunting dirinya sendiri hanya untuk menyenangkan seorang wanita, dia telah menyerahkan kekuatannya. Dia tidak meninggalkanmu, kamu meninggalkan dirimu sendiri. Tapi tidak lagi, kamu mencoba segalanya, sekarang giliran dia menghadapi konsekuensinya. Misi utamamu saat ini bukanlah untuk memenangkannya kembali, tetapi untuk merebut kembali dirimu sendiri. Putuskan semua ikatan emosional, tidak ada lagi penjelasan, tidak ada lagi argumen, tidak ada lagi upaya sia-sia untuk membuktikan nilaimu kepada seseorang yang dengan sengaja membutakannya. Bangun kembali rutinitasmu tanpa kehadirannya, penuhi jadwalmu dengan kemajuan. Salurkan energi yang dulu kamu sia-siakan padanya ke dalam kebugaranmu, bisnismu, aspirasimu. Pergi ke gym, bukan untuk membuatnya terkesan, tetapi untuk menemukan kembali kekuatanmu. Mulailah membuat jurnal, bukan untuk ekspresi puitis, tetapi untuk kejernihan pikiran. Kembangkan disiplin emosional, lawan keinginan untuk menjawab panggilannya ketika kesepian tak terhindarkan membawanya kembali. Hapus jejak digitalnya dari hidupmu, seperti memberantas virus. Berhentilah mencari penutup, perilakunya adalah kesimpulan definitifmu. Pengabaian emosional, gaslighting yang tak henti-hentinya, cara dia memutarbalikkan persepsimu tentang realitas, itulah kebenaran yang telanjang. Kamu tidak perlu memahami mengapa dia tidak memilihmu, kamu perlu memahami mengapa kamu pernah berpikir dia layak dipilih. Pahami ini, ketika seorang wanita menyadari bahwa apapun yang dia lakukan, kamu akan selalu ada, dia berhenti berusaha. Dan saat dia menyadari bahwa kamu akhirnya, benar-benar pergi, kesadaran itu akan menghantamnya dengan keras. Tetapi saat itu, fokusmu harus tetap ke depan. Setiap upaya rekonsiliasi setelah pertumbuhanmu adalah ujian, bukan tawaran yang tulus. Jika dia ingin kembali ke dalam hidupmu, dia harus mendekatimu dengan persyaratan yang sama sekali baru, tetapi kemungkinan besar kamu akan naik ke tingkat yang jauh lebih tinggi sehingga dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk pria yang telah kamu menjadi. Kamu yang dulu mencoba segalanya, kamu yang baru hanya berinvestasi pada mereka yang aktif berusaha untuknya. Kamu mencari langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti. Inilah titik awalmu, blokir dia di setiap platform, bukan karena permusuhan, tetapi sebagai tindakan perlindungan diri. Tuliskan setiap saat dia membuatmu merasa tidak terlihat, baca, bakar, lepaskan. Ganti setiap pikiran mengganggumu tentang dia dengan repetisi di gym, halaman buku, keterampilan baru yang dipelajari. Tingkatkan penampilanmu, perbaiki postur tubuhmu, berhentilah mengatakan ya kepada orang-orang yang menguras energimu. Saksikan kembalinya semangatmu dengan cepat. Lebih sedikit bicara, lebih banyak bertindak. Berkencanlah dengan dirimu sendiri sampai kesepian berubah menjadi kepemimpinan diri. Dan ketika rasa sakit datang, seperti yang pasti akan terjadi, akui, tetapi jangan berlarut-larut di dalamnya. Gunakan itu sebagai bahan bakar.
Ingatkan dirimu bahwa dia tidak pergi karena kamu tidak cukup, dia pergi karena dia tidak bisa mengimbangi pria yang sudah kamu menjadi, dan sekarang kamu menjadi seseorang yang bahkan lebih kuat. Dia mengira cintamu adalah kelemahan, sekarang dia akan menyaksikan bahwa kehadiranmu membawa kekuatan yang jauh lebih besar daripada kehadiranmu sebelumnya. Itulah kekuatan seorang pria yang mencoba segalanya dan akhirnya, dengan tegas, memilih dirinya sendiri. Nomor 3. Dia bertindak berdasarkan asumsi bahwa kamu berakar, tidak pernah membayangkan kamu akan pergi sementara dia dengan strategis memainkan permainannya, menghitung langkah selanjutnya, dan mengeksploitasi kesetiaanmu yang tak tergoyahkan sebagai pengaruh. Dia tidak pernah benar-benar percaya kamu memiliki keteguhan untuk pergi, yakin dengan pemahamannya tentang pola-pola hatimu, kesetiaanmu yang mendalam, yang secara tragis dia salah artikan sebagai kebutaan. Setiap kali dia menarik diri, kamu mengejar dengan intensitas. Yang lebih besar, setiap kali dia menghukummu dengan diam, kamu merespons dengan kebaikan yang lebih besar. Dia percaya kamu terperangkap secara emosional, dan sampai batas tertentu, kamu memang begitu. Kedalaman cintamu membuatmu terikat pada ilusi bahwa rekonsiliasi mungkin terjadi, bahwa wanita ideal yang dia tunjukkan di awal mungkin muncul kembali. Tetapi wanita itu adalah fabrikasi, topeng yang dibangun dengan hati-hati yang dirancang untuk mengamankan komitmenmu. Dia mencerminkan aspirasimu, menggemakan keinginanmu, menggambarkan pasangan yang sempurna, semua sampai dia memilikimu dengan kuat dalam genggamannya. Kemudian, pergeseran halus dimulai. Pertama, apresiasi untuk gerakan-gerakan kecil berkurang, diikuti oleh perbandingan yang berbahaya dengan orang lain. Dia akan dengan santai menyebutkan bagaimana orang lain benar-benar mengerti, atau menceritakan bagaimana mantannya dulu melakukan ini dan itu. Setiap contoh adalah tusukan yang diperhitungkan yang dirancang untuk mengikis rasa cukupmu, untuk mendorongmu berusaha lebih keras, bukan karena nilai yang tulus untukmu, tetapi karena keinginan untuk mengendalikan, kendali atas kepercayaan dirimu, kejantananmu, waktumu. Dan apa responsmu? Kamu menyesuaikan diri sekali lagi, dengan naif percaya bahwa kelembutan, kesetujuan, dan pengertian yang meningkat akan menyalakan kembali percikan yang sudah lama padam. Kamu gagal menyadari bahwa yang tersisa hanyalah dinamika kekuasaan, dan dia memegang kendalinya. Tampaknya, hubungan modern tidak lagi berlabuh pada kesetiaan tetapi pada pengaruh, di mana pihak yang kurang berinvestasi memegang kekuasaan terbesar. Dia memahami ini, dia mengeksploitasi ini. Dia mulai mengunggah foto-foto provokatif, yang sengaja dirancang untuk membangkitkan kecemburuan. Pesan-pesanmu dibalas dengan berjam-jam keheningan yang memekakkan telinga, hanya untuk diikuti dengan "lol" yang meremehkan tanpa penjelasan. Dia menumbuhkan suasana di mana kamu merasa seperti orang asing dalam hubunganmu sendiri. Dan ketika kamu berani menyuarakan kekhawatiranmu, dia dengan cekatan membalikkan narasi, "Kenapa kamu begitu tidak aman?" Itu bukan rasa tidak aman, itu adalah kejelasan. Bendera merah menyala yang berkibar panik di depan matamu, memohon untuk diakui. Tetapi kamu, yang dikondisikan untuk memperjuangkan cinta, untuk percaya bahwa kepedulian yang tulus berarti ketekunan yang tak tergoyahkan, mengabaikannya. Berpegang pada ketidakpedulian bukanlah kekuatan, itu adalah pengabaian diri. Dia tahu kamu akan menanggung semuanya, bahwa kamu akan memaafkan, dan dengan setiap tindakan pengampunan, ketidakpeduliannya meningkat. Itulah sifat berbahaya dari dinamika kekuasaan, orang-orang meremehkan apa yang mereka yakini tidak dapat mereka hilangkan, dan dia yakin dia tidak dapat kehilanganmu. Tetapi sesuatu bergeser di dalam dirimu. Mungkin itu adalah pantulan telanjang di cermin yang mengungkapkan versi dirimu yang menyusut. Mungkin itu adalah hilangnya tawamu yang dulu, atau kata-kata khawatir dari teman-teman yang memperhatikan transformasimu. Apapun katalisnya, itu berfungsi sebagai kebangkitan yang mendalam. Dan ketika seorang pria benar-benar terbangun, seluruh lanskap berubah. Tidak ada argumen eksplosif, tidak ada benda pecah, tidak ada suara meninggi, ada pemutusan hubungan yang tenang. Inilah hasil yang tidak pernah dia antisipasi, yang benar-benar membuat wanita seperti dia gelisah, karena pria sepertimu, begitu mereka memutuskan untuk pergi, jarang melihat ke belakang. Dan keheningan berikutnya beresonansi dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada permintaan apapun, karena itu bukan hanya ketiadaan suara, itu adalah finalitas, kekosongan emosi, ketidaktersediaan kehadiranmu, deklarasi harga diri yang bergema. Dia tidak pernah berpikir kamu akan pergi, bukan karena ketidakmampuan yang dirasakan di pihakmu,
tetapi karena dia percaya kepedulianmu padanya terlalu dalam. Sekarang, kenyataan pahit menyadarinya, seorang pria yang benar-benar peduli pergi bukan karena kelemahan, tetapi karena dia kehabisan alasan untuk tinggal. Dia sekarang memutar ulang pesan-pesan lama, mengunjungi kembali ceritamu, mengklik profilmu, menyaksikan evolusimu menjadi pria yang dia klaim inginkan, tetapi dengan orang lain. Dan setiap kali namamu bergema, fotomu muncul, atau suaramu muncul kembali dalam ingatannya, satu kesadaran yang tajam menusuk, dia milikku, dan aku kehilangan dia. Tetapi penyesalan itu bukan lagi bebanmu untuk ditanggung, itu sepenuhnya miliknya. Biarkan dia menghuninya, lawan keinginan untuk menanggapi remah-remahnya, abaikan pesan, aku merindukanmu. Jangan jatuh ke dalam perangkap mencari penutup, karena penutup bukanlah percakapan, itu adalah tindakan yang menentukan, dan kamu sudah melakukannya saat kamu memilih diam daripada kekacauan, saat kamu memprioritaskan kedamaianmu di atas kebingungannya. Kamu mencari kekuasaan, bangun hidupmu di sekitar tujuan. Kamu menginginkan rasa hormat, pergi dari situasi di mana itu tidak timbal balik. Kamu mendambakan penyembuhan, mulailah hidup sedemikian rupa sehingga ingatan tentangnya menjadi tidak relevan. Blokir dia, berhenti mengikuti dia, lepaskan dia, bukan karena permusuhan, tetapi karena kehormatan diri yang mendalam, kehormatan untuk pria yang dulu kamu dan lebih menghormati pria yang kamu menjadi. Rebut kembali pagimu, penuhi dengan disiplin, rebut kembali malammu, dedikasikan untuk keheningan, pembelajaran, dan pertumbuhan. Ubah pikiranmu untuk mengasosiasikan cinta dengan kedamaian, bukan rasa sakit. Dan ketika godaan datang untuk memeriksa profilnya, untuk menanggapi pesannya, ingatkan dirimu, dia pikir kamu tidak akan pernah pergi. Sekarang kamu sudah pergi, kamu berutang pada dirimu sendiri untuk tidak pernah kembali. Kamu adalah berkat, dia adalah pelajaran. Dan satu-satunya cara untuk benar-benar menghormati keduanya adalah dengan tidak pernah mengulanginya. Nomor 4. Dia mengira kamu akan marah, hancur, atau memohon cinta untuk terakhir kalinya. Yang tidak pernah dia duga adalah keheningan dingin dan bersih yang mengikuti kesadaran terakhirmu, bukan karena kamu kekurangan kata-kata, tetapi karena kamu akhirnya mengerti bahwa kata-katamu telah kehilangan nilainya di dunianya saat dia berhenti mendengarkan. Dan ketika seorang pria menyadari kebenaran yang menyakitkan bahwa cintanya disia-siakan pada telinga yang tuli dan hati yang tertutup, sesuatu di dalam dirinya mati. Tetapi yang bangkit dari kematian itu adalah versi dirinya yang dia doakan tidak akan pernah lahir. Keheningan bukanlah ketiadaan, itu adalah dominasi. Bahasa terkeras yang dapat diucapkan seorang pria ketika dia telah lama diabaikan, diremehkan, dan terkuras emosinya. Kamu tidak berdebat, kamu tidak menjelaskan, kamu tidak mengemis, kamu menghilang, bukan sebagai strategi, bukan untuk memprovokasi respons, tetapi karena kamu tahu bahwa kekacauan tidak dapat eksis tanpa tuan rumah. Kamu berhenti memainkan permainan catur emosional di mana dia memindahkan bidak sementara kamu mengorbankan rajamu. Dan sekarang keheningan itu bergema di setiap lorong pikirannya, berbisik di setiap momen yang dulu dia isi dengan suaramu, usahamu, cintamu. Karena dalam keheningan, dia sekarang harus mendengar perilakunya sendiri dengan keras dan tanpa filter. Hubungan modern seringkali beroperasi pada keyakinan yang tak terucapkan bahwa pria dapat dibuang, bahwa kesetiaan yang telah diberikan dapat dieksploitasi tanpa batas tanpa konsekuensi. Dia percaya kamu akan tetap tinggal apapun yang terjadi karena kamu selalu melakukannya. Dia mengandalkan empati, ketahanan emosional, dan sejarah bersamamu. Dia berasumsi bahwa ikatan yang kamu bangun akan selalu lebih kuat daripada ketidakpeduliannya terhadapnya. Tetapi kamu memilih diam, dan keheningan itu sekarang menjadi cermin yang tidak bisa dia hindari. Itu mencerminkan setiap kali dia memilih perhatian orang asing daripada kehadiranmu. Setiap kali dia mengabaikan kekhawatiranmu, meremehkan perasaanmu, dan menikmati validasi yang tidak memiliki kedalaman. Dan sekarang, dia mencari tanda-tanda bahwa kamu masih peduli, tetapi tidak ada, karena kamu telah menarik energimu, dan penarikan itu adalah kekuatan. Kamu tidak lagi bereaksi, yang berarti kamu tidak lagi berada di bawah kendali emosionalnya. Itulah arti sebenarnya dari keheningan, perebutan kembali kekuasaan, deklarasi bahwa kamu tidak lagi menari mengikuti iramanya, kamu sekarang menetapkan iramamu sendiri. Dan saat dia menggulir umpan media sosialnya, berharap menemukanmu menonton, berharap melihat namamu di antara sukanya, yang dia temukan hanyalah ketiadaan. Ketiadaan itu menyengat lebih dari kata-kata apapun.
Dan sementara dia mencoba memancingmu dengan postingan samar, gambar setengah telanjang, dan kutipan spiritual palsu, dia perlahan menyadari bahwa kamu tidak lagi terpancing. Kamu selesai. Kamu tidak hanya menghapus nomornya, kamu menghapus bagian dirimu yang membutuhkannya. Kamu mengganti kecemasan larut malam dengan disiplin pagi hari, menukar air mata dengan repetisi, keraguan dengan kejelasan. Kamu mengambil rasa sakit itu dan mengubahnya menjadi cetak biru, karena ketika kamu memilih diam, kamu tidak hanya pergi, kamu naik level, dan pertumbuhan itu tidak dapat diubah. Disinilah sebagian besar pria gagal, mereka pergi secara fisik tetapi tetap tinggal secara mental. Bukan kamu menghapus semuanya, kamu jujur tentang perilaku permisifmu sendiri, kamu berhenti menyalahkannya sepenuhnya dan melihat bagianmu juga, karena raja bertanggung jawab tetapi mereka tidak tinggal di istana yang dibangun di atas manipulasi. Kamu memahami psikologi di balik polanya, penguatan intermiten, kasih sayang acak diikuti oleh jarak tiba-tiba, itu bukan cinta, itu adalah pelatihan. Dia melatihmu untuk mendambakan remah-remah, tetapi kamu kelaparan akan substansi sekarang, dan keheningan adalah satu-satunya cara kamu dapat melepaskan diri dari kecanduan itu. Dalam keheningan, kamu mulai mendengar dirimu lagi, kamu mulai membaca, berpikir, membangun, menyembuhkan. Kamu belajar bahwa penyembuhan tidak berisik, itu disengaja, menyakitkan, tetapi kuat. Dan ketika dia akhirnya memecah keheningan itu dengan, "Hai," atau, "sedang memikirkanmu," atau, "hanya ingin tahu kabar," jangan balas, bukan karena kamu membencinya, tetapi karena kamu menghargai dirimu sendiri. Kamu tidak berutang akses kepada siapapun hanya karena mereka merindukan manfaat kehadiranmu. Kamu adalah ruang amannya, konstanta, kepastiannya, dan dia salah mengira konsistensi sebagai keputusasaan. Tetapi keheningan mengajarkannya perbedaannya, setiap detik kamu tidak membalas, dia dipaksa untuk merenungkan, dan perenungan adalah tempat penyesalan dilahirkan. Tetapi tugasmu bukanlah menjadi kesempatan keduanya, itu adalah menjadi pria yang tidak membutuhkan validasinya. Bergeraklah seolah-olah kehadiranmu adalah bab terakhir. Bangun kehidupan yang begitu kaya akan tujuan sehingga bahkan ingatannya terasa seperti gangguan. Setiap kali kamu tetap diam, kamu menulis ulang cerita dari pria yang mentolerir segalanya menjadi pria yang menegakkan standar, dan versi dirimu itu tidak mengejar, tidak menjelaskan, tidak kembali ke kekacauan untuk penutup, dia menutup bab itu dan memulai buku baru. Kamu ingin langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti. Inilah mereka, blokir aksesnya ke duniamu, jangan setengah-setengah, jangan, mungkin suatu hari nanti, putus bersih. Investasikan pada tubuhmu, pikiranmu, uangmu, jaringanmu, buat rutinitas baru, bangun lebih awal, lebih banyak membaca, lebih sedikit bicara, lacak kemajuan, tepati janji pada dirimu sendiri, bangun dunia di mana dia tidak lagi cocok. Dan setiap kali kamu mendengar suara itu di kepalamu berkata, coba periksa profilnya, pergilah berolahraga, berkarya, melayani, karena setiap kali kamu memilih diam daripada kambuh, kamu menang, kamu mendapatkan kembali sebagian dirimu, kamu memperkuat jiwamu, dan pada akhirnya kamu bukan hanya menjadi pria yang lebih baik, kamu tidak akan dikenali oleh pria yang dulu mengemis cinta yang menyakitinya. Dia mengira kamu akan marah, dia mengira kamu akan hancur, dia mengira kamu akan tetap tinggal, tetapi kamu tidak, kamu memilih diam, dan sekarang keheningan itu adalah pengingat terkeras bahwa kamu akhirnya memilih dirimu sendiri. Nomor 5. Sekarang, saat kamu membangun kembali, bertumbuh, dan menghilang ke dalam keheningan evolusimu yang mendalam, bendungan dari kelupaan yang dia bangun dengan hati-hati mulai runtuh. Segala sesuatu yang dia pikir telah berhasil dia kubur muncul kembali, bukan lagi ingatan samar tetapi rasa sakit yang jelas dan terus-menerus. Setiap momen sunyi sekarang dipenuhi dengan gema kehadiranmu yang menghantui, pesan-pesan pagi yang selalu datang pertama, catatan suara yang dengan penuh kasih mengingatkannya akan nilai dirinya yang sebenarnya di saat-saat keraguan, cara tatapanmu memandangnya seolah-olah dia adalah satu-satunya wanita di bumi. Perhatian yang tak tergoyahkan itu, kehangatan yang menenangkan itu, rasa aman yang mendalam itu, dia keliru percaya itu adalah haknya yang dijamin. Sekarang, itu hanya ada sebagai hantu, dan hantu yang tidak bisa begitu saja dia panggil kembali. Lihat, saat kamu memilih ketenangan kedamaian, dunianya terjerumus ke dalam hiruk-pikuk kebisingan. Hal-hal yang dulu dia abaikan dengan ceroboh sekarang tanpa henti menghantuinya, kekuatan tenang dalam senyummu meskipun kecewa. Aku bersamamu, yang mantap dibisikkan saat dia merasa tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan.
Ingatan-ingatan itu kembali, tajam dan tak terbantahkan. Dia memutar ulang setiap percakapan di mana dia dengan santai menepis perasaan tulusmu, setiap kali dia membalas dengan, kamu terlalu emosional, padahal yang kamu dambakan hanyalah didengarkan. Setiap kali dia memutar matanya dengan meremehkan saat kamu berani membayangkan masa depan bersama yang jelas tidak ingin dia bangun. Kamu adalah jangkar baginya di lautan sementara yang penuh gejolak, kestabilan yang gagal dia kenali sampai kehadiranmu yang tak tergoyahkan menjadi kekosongan yang tak terisi. Gym yang kamu dedikasikan dirimu padanya, sekarang dia melihatnya. Bisnis yang dengan susah payah kamu luncurkan, dia menyaksikan kenaikannya yang tenang. Keheningan yang kamu berikan padanya sekarang bergema dengan intensitas yang memekakkan telinga, jauh melampaui argumen apapun yang pernah kamu lakukan, karena kepergianmu tidak didorong oleh amarah, itu berakar pada kekuatan kebenaran yang tak tergoyahkan, dan kebenaran tidak mengejar, ia hanya bergerak maju. Teman-temannya sekarang bertanya tentangmu, pengakuan terlambat mereka menyoroti kesalahan penilaiannya yang mendalam. Ibunya sendiri mempertanyakan keputusannya untuk melepaskanmu, dan hatinya, akhirnya menoleh ke dalam, sekarang menggemakan pertanyaan yang dulu dia dengan enteng lontarkan padamu, kenapa aku tidak cukup? Saat itulah kesadaran menusuk paling dalam, karena kamu tidak pernah menjadi kekurangannya, dialah yang mengejar kegembiraan sesaat sementara kamu menawarkan fondasi yang abadi, kecanduan validasi dangkal sementara kamu menawarkan kedalaman pengabdian yang tak tergoyahkan. Dia tetap buta terhadap keteguhan cintamu. Karena lensa validasi modern yang terdistorsi telah meyakinkannya bahwa cinta sejati harus kacau agar nyata. Tetapi cinta tidak dimaksudkan untuk melukai, dan kamu akhirnya, dengan tegas, memahami itu. Itulah mengapa kamu pergi, bukan untuk menimbulkan penderitaan padanya, tetapi untuk akhirnya membebaskan dirimu darinya. Sekarang, pikirannya berlomba melalui ingatan-ingatan yang dia pikir sudah lama terkubur, kenangan-kenangan pedih tentang keamanan mendalam yang kamu berikan, cara kamu hadir tanpa goyah ketika semua orang menghilang, pengampunan tanpa batas yang kamu tawarkan bahkan ketika tidak pantas. Dia dengan kompulsif memeriksa ceritamu, upaya putus asa untuk memastikan apakah kamu sudah pindah ke lain hati, tetapi kamu tidak lagi menyiarkan rasa sakitmu. Kamu menavigasi penyembuhanmu dalam kekuatan yang tenang, dengan rajin melindungi energimu yang berharga seperti harta yang tak ternilai. Dan dia ditinggalkan hanya dengan bayangannya sendiri, bayangan yang sama yang dulu menipunya untuk percaya bahwa kamu bisa dibuang sekarang dengan jelas mengingatkannya bahwa dia dengan ceroboh membuang pria paling solid dan tulus yang pernah dia miliki. Air matanya tidak lahir dari kehilangan kendali, tetapi dari kesedihan mendalam kehilangan seorang pria yang benar-benar, sangat peduli, pria yang dengan teguh berdiri di sisinya ketika dunia memunggunginya, pria yang kesetiaannya tidak pernah perlu dia pertanyakan, namun secara tragis tetap dia lakukan. Setiap upaya untuk mengalihkan perhatian gagal, koneksi barunya yang dangkal tidak memiliki kedalaman untuk menyentuh jiwanya, pesan-pesan genit tidak menawarkan keamanan yang kamu berikan dengan mudah. Dan dalam kesunyian malam, yang dia lihat hanyalah wajahmu, senyum lembutmu, kehadiranmu yang melindungi, cintamu yang sekarang benar-benar menghilang. Itulah beban penyesalan yang sebenarnya, bukan hanya merindukan apa yang seseorang lakukan untukmu, tetapi pengetahuan yang menyakitkan bahwa kamu tidak akan pernah lagi memiliki akses ke esensi yang tak tergantikan itu. Dan sementara dia dengan putus asa mencoba mengisi kekosongan dengan afirmasi palsu, hubungan dangkal, dan filter media sosial yang menipu, keheninganmu hanya mengeras, menjadi bukti yang memekakkan telinga akan kehilangannya. Kamu mencari tindakan, inilah jalanmu, berhentilah memposting untuk konsumsinya, sebaliknya, postinglah dengan niat yang teguh menuju tujuanmu. Jangan biarkan balas dendam memicu latihanmu, berlatihlah karena tubuhmu adalah kerajaan suci. Jangan mengejar rasa penutup yang dibuat-buat, ciptakan jarak yang begitu absolut sehingga penutup menjadi sama sekali tidak relevan. Tetap fokus, sangat disiplin. Kamu berutang kepada versi dirimu yang dulu dengan putus asa memohon perhatiannya dan hanya menerima remah-remah. Kamu berutang kepada malam-malam tanpa tidur yang kamu habiskan, merenungkan apa lagi yang bisa kamu lakukan untuk membuatnya merasakan sesuatu yang nyata. Kamu berutang kepada masa depanmu yang penuh potensi. Teruslah bergerak maju, karena rasa sakit yang kamu derita adalah benih, dan dia sekarang menyaksikan mekarnya menjadi pria yang tidak lagi pantas dia kenal. Dan kebenaran yang paling kuat dari semuanya. Kamu tidak meninggikan suaramu dalam amarah, kamu hanya meninggikan standarmu, dan sekarang, dia mengingat segalanya. Nomor 6.
Biarkan dia terperangkap dalam kehilangan yang mendalam sementara kamu bergerak maju, membangun dan berevolusi menjadi versi dirimu yang tidak pernah dia bayangkan akan kamu capai tanpa dirinya. Dia duduk dalam kehilangan itu dalam diam, namun dengan beban yang terasa berat. Keheningan ini bukanlah ketenangan kedamaian, itu adalah konsekuensi yang nyata dari pilihannya, hukuman yang tidak ditimbulkan oleh keinginanmu agar dia menderita, tetapi oleh keputusanmu yang tegas untuk berhenti menyelamatkannya dari dirinya sendiri. Kamu membiarkannya jatuh ke dalam akibat alami dari tindakannya sendiri, tidak lagi memberikan penjelasan, tidak lagi menahan ruang untuk badai emosinya, atau menyerap dampak dari kecerobohan emosionalnya. Sekarang, dia sendirian, bukan hanya di kamarnya, tetapi dalam kekosongan jiwanya sendiri, dikelilingi oleh pilihan yang tidak sebanding dengan kesetiaan yang dia buang dengan ceroboh. Dia dengan lesu menggulir teleponnya, tatapannya tertuju pada nama-nama yang tidak ingin dia kirimi pesan dan wajah-wajah yang tidak memiliki kedalaman tatapanmu yang mendalam. Kesadaran yang jelas menghantamnya bahwa validasi sesaat dari orang asing tidak akan pernah bisa menggantikan rasa hormat dari satu pria sejati. Kamu adalah pria itu, pendengar setia yang menawarkan pemahaman tanpa menghakimi, kehadiran yang tenang di tengah ledakan emosinya, jiwa yang gigih yang menawarkan kesempatan lain ketika orang lain pasti sudah lama pergi. Konsistensi yang langka itu tidak hilang begitu saja, itu meninggalkan kekosongan yang menganga, ruang gema bagi harga diri yang mencegahnya mengakui kebenaran, meskipun perilakunya sekarang berbicara banyak. Dia lebih pendiam sekarang, meragukan setiap gerakannya. Kiriman yang mencari perhatian telah berubah menjadi permohonan putus asa untuk tatapanmu. Fasad acuh tak acuh telah runtuh, digantikan oleh kata-kata yang dipilih dengan hati-hati, masing-masing adalah upaya yang diperhitungkan untuk memprovokasi reaksi, untuk membuatmu merindukan kehadirannya. Tetapi kamu tetap tidak tergerak, terangkat jauh melampaui jangkauannya, bukan dalam jarak fisik, tetapi dalam transendensi jiwamu. Dia dengan bodohnya percaya kamu akan menyerah, bahwa kamu akan merangkak kembali ketika kebosanan menyerang, ketika daftar pengagumnya yang sementara menyusut, ketika validasi mengering. Tetapi sekarang, kebenaran yang menghancurkan menyadarinya, perhatian tidak pernah menjadi cinta. Dan saat dia dengan putus asa mencoba menciptakan kembali hubungan unik yang kalian bagi, semuanya terasa kurang. Tidak ada yang mendengarkan dengan pemahamanmu yang mendalam, tidak ada yang memeluknya dengan pelukanmu yang menenangkan, tidak ada yang menantang, membimbing, melindungi, atau benar-benar melihatnya dengan kedalaman tatapanmu yang tak tergoyahkan. Semakin keras dia berusaha menggantikanmu, semakin jelas dia mengingat sifat tak tergantikan dari apa yang kamu tawarkan. Kamu adalah kehadiran sekali seumur hidup, dan sekarang kehadiran itu adalah hantu, bukan hantu yang menghantuinya dengan amarah, tetapi hantu yang berfungsi sebagai pengingat yang menyakitkan tentang apa yang tidak akan pernah dia dapatkan kembali. Dan kamu tidak menonton, tidak bertanya-tanya, tetapi aktif bekerja, dengan rajin menyembuhkan diri, bergerak dengan kekuatan tenang dan niat yang teguh. Kamu telah mengalihkan investasi emosionalmu yang berharga ke dalam tujuan, ke dalam pertumbuhan, ke dalam penguasaan diri. Dan dia mengetahuinya, dia mengerti bahwa lain kali jalan kalian mungkin bersilangan, jika memang terjadi, tatapanmu tidak akan tertahan, kamu bahkan tidak akan berkedip, karena pria yang kamu menjadi sekarang tidak bernegosiasi dengan hantu masa lalu, dia memerintahkan masa depannya dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. Biarkan dia terperangkap dalam kenyataan pahit itu, biarkan dia bergumul dengan kesadaran bahwa dia memilikimu di saat kamu paling rentan, paling pemaaf, paling setia, dan dia menyia-nyiakannya. Biarkan dia tenggelam dalam pengetahuan pahit bahwa dia sendiri melatihmu untuk berhenti peduli, bahwa dia mengajarkanmu kebenaran mendasar bahwa cinta tanpa rasa hormat adalah kebohongan yang kosong, dan bahwa dia dengan cermat mengukir keheningan yang sekarang memisahkan kalian. Sekarang, dia mengawasimu dari jarak yang dia ciptakan sendiri. Jangan jembatani jurang itu, jangan menawarkan tali penyelamat. Biarkan dia akhirnya memahami beratnya kehilangan seorang pria yang benar-benar bersungguh-sungguh ketika dia berbicara tentang selamanya. Dan setiap kali godaan berbahaya muncul untuk memecah keheningan yang susah payah kamu raih, ingatlah rasa sakit yang dia timbulkan, ingatlah bagaimana dia terus-menerus membuatmu merasa seperti gangguan, bagaimana dia mempersenjatai cintamu yang tak terbatas, bagaimana dia tanpa henti membuatmu mempertanyakan nilai dirimu sendiri sambil hanya menawarkan kasih sayang setengah hati. Biarkan ingatan yang kuat itu memicu standar-standarmu yang tak tergoyahkan, biarkan itu membentuk inti dari pilihan masa depanmu. Mulai saat ini, kamu tidak mengejar, kamu menarik.
Kamu tidak menjelaskan, kamu mengamati. Kamu tidak mengemis, kamu membangun. Wanita seperti apa yang kamu pilih untuk hadir dalam hidupmu mulai saat ini akan secara alami mengenali nilaimu bahkan sebelum kamu merasa perlu membuktikannya. Dia akan memenuhi usahamu dengan dedikasi yang sama, menyamai disiplinmu dengan disiplinnya sendiri, dan menghormati kekuatan diammu yang mendalam, karena kamu tidak lagi dengan cuma-cuma memberikan akses ke energimu yang berharga. Versi dirimu itu mati saat kamu pergi, dan pria yang bangkit dari abu itu tidak bernegosiasi dengan kekacauan, dia berkembang dalam kejelasan yang dia ciptakan sendiri. Jadi, biarkan dia merindukanmu, biarkan dia merindukan kesempatan untuk memulai kembali, biarkan dia mencurahkan penyesalannya ke dalam jurnal dan meneteskan air mata atas luka yang dengan bodohnya dia yakini tidak akan pernah terbuka kembali. Itu adalah proses soliter baginya, bukan bebanmu untuk ditanggung. Satu-satunya tanggung jawabmu sekarang adalah untuk terus membangun kehidupan yang begitu lengkap, begitu berorientasi pada tujuan, sehingga bab tentangnya menjadi catatan kaki dalam kisah yang jauh lebih besar daripada yang pernah dia bayangkan. Biarkan dia terperangkap dalam keheningan kehilangan yang mendalam, biarkan dia merasakan setiap detik yang menyakitkan, karena kehilangan itu, keheningan itu, ketiadaan dirimu itu, adalah hadiah paling berharga yang pernah dia alami, dan satu-satunya hal yang tidak akan pernah bisa dia dapatkan kembali. Kamu tidak kehilangan dia, dia secara tak tergantikan kehilanganmu, bukan hanya pria yang dulu kamu, tetapi pria yang lebih hebat yang sedang kamu kembangkan, yang bersedia dengan tanpa pamrih mencurahkan kesetiaan, kehadiran yang tak tergoyahkan, kesabaran tanpa batas, dan perlindungan yang gigih tanpa meminta imbalan apapun kecuali rasa hormat yang sederhana dan mendasar yang bahkan tidak bisa dia berikan. Kamu menangis dalam diam, kamu bergumul dengan iblismu dalam kegelapan, kamu mempertanyakan nilai dirimu sendiri sementara dia dengan ceroboh menikmati perhatian sesaat dari semua orang kecuali kamu. Tetapi sekarang, kamu bangkit, bukan untuk membuktikan dia salah, tetapi untuk akhirnya, dengan tegas, berbuat benar pada dirimu sendiri. Rasa sakit yang kamu alami ini bukanlah bukti kelemahan, tetapi sinyal yang kuat, seruan untuk bertindak, momen penting dalam waktu yang menuntut transformasi totalmu. Karena sekaranglah saatnya kamu benar-benar berubah, kamu berhenti menjadikan emosimu penjara dan sebaliknya mengubahnya menjadi kekuatan terbesarmu. Kamu membangun tubuhmu menjadi kuil, kamu menguasai pikiranmu, kamu memiliki waktumu dengan niat yang kuat, kamu melindungi kedamaianmu dengan keteguhan yang tak tergoyahkan, dan kamu bergerak melalui dunia sedemikian rupa sehingga tidak ada wanita, tidak ada momen sesaat, tidak ada kesalahan masa lalu yang akan pernah lagi memiliki kekuatan untuk menghancurkanmu. Biarkan dia menyesal, biarkan dia mengingat, tetapi jangan pernah kamu melihat ke belakang, karena apa yang ada di depan bukan hanya lebih baik, itu adalah segalanya yang pantas kamu dapatkan. Komentari, saya memilih diri saya sendiri, jika ini menyentuh jiwamu. Dukung saluran ini, bukan untukku, tetapi untuk jutaan pria di luar sana yang diam-diam menanggung rasa sakit mereka, dengan sabar menunggu saat mereka mendengar sesuatu yang akhirnya membebaskan mereka.